Halo semuanya, ada kabar besar nih buat dunia pendidikan Indonesia. Baru-baru ini, Kementerian Pendidikan mengeluarkan sebuah peraturan baru yang bakal menetapkan standar yang bener-bener fresh buat semua guru dan staf sekolah. Nah, apa sih artinya nih buat kualitas belajar anak-anak kita? Yuk, kita kupas tuntas bareng-bareng. Jadi, pertanyaannya simpel aja, tapi dampaknya ini luar biasa. Sebenarnya, apa sih standar baru untuk jadi seorang profesional di sektor pendidikan Indonesia sekarang? Nah, peraturan baru inilah yang mencoba menjawabnya dengan detail, dan kita akan lihat sama-sama apa aja isinya. Oke, jadi landasan kita ngobrolin ini semua adalah dokumen resmi ini ya. Anggap aja ini semacam buku panduan baru yang mendefinisikan ulang apa itu kualifikasi dan kompetensi buat setiap orang yang kerja di sekolah. Mulai dari guru sampai ke staf tata usaha. Semuanya diatur di sini. Biar gampang pahamnya, kita bakal bedah peraturan ini jadi 5 bagian utama. Pertama, kita lihat gambaran besarnya. Terus, kita kenalan sama 2 kategori utama orang-orang yang kerja di sekolah. Setelah itu, kita dalemin syarat-syarat buat para pendidik dan juga buat tim pendukungnya. Dan terakhir, kita simpulkan. Ini semua artinya apa sih buat kita? Oke, bagian pertama. Penting banget buat kita sadar kalau ini bukan sekedar update kecil-kecilan ya. Pemerintah ini benar-benar merombak total standar yang ada. Tujuannya, menciptakan satu aturan main yang sama, yang jelas dan pastinya modern buat semua insan pendidikan. Jadi kualitas pendidikan dimanapun di Indonesia, standarnya sama. Nah, pertanyaannya, gimana caranya pemerintah bisa menyederhanakan semua aturan ini? Jawabannya, ternyata ada di sini. Mereka membagi semua orang yang bekerja di lingkungan sekolah itu ke dalam 2 kelompok besar. Yuk, kita lihat siapa aja mereka. Nah, ini dia nih pembagian kuncinya. Di satu sisi, ada yang namanya pendidik. Mereka ini adalah garda terdepan, yang langsung ngajar dan berinteraksi sama murid. Di sisi lain, ada tenaga kependidikan selain pendidik. Ini adalah tim di belakang layar, yang memastikan semua mesin sekolah berjalan lancar. Jadi jelas banget ya, ada peran mengajar dan ada peran pendukung. Oke, sekarang kita fokus ke kelompok yang pertama, yaitu pendidik. Mereka ini kan bisa dibilang jantungnya sekolah ya. Nah, peraturan ini menetapkan dengan sangat gamblang apa aja syarat minimal yang harus dipenuhi untuk bisa jadi seorang pendidik. Terus siapa aja sih yang masuk kategori pendidik ini? Wah, ternyata cakupannya luas banget. Ini bukan cuma guru kelas loh, tapi juga termasuk konselor, tutor, instruktur, sampai fasilitator. Pokoknya selama tugas utama Anda itu berhadapan langsung dengan murid buat ngajar, ya Anda adalah seorang pendidik menurut aturan ini. Nah, untuk para pendidik ini, peraturannya menetapkan 2 pilar utama, 2 syarat wajib. Yang pertama itu kualifikasi, di soal bukti-bukti formal kayak ijazah dan sertifikat. Tapi yang kedua ini nih yang nggak kalah penting, kompetensi alias kemampuan nyata yang wajib dimiliki. Jadi pesannya jelas banget, ijazah itu penting, tapi kemampuan ngajar di lapangan itu jauh lebih penting. Dan ini dia nih, 4 kompetensi yang wajib dimiliki. Pertama, pedagogik. Ini soal gimana cara ngajar yang asyik dan fokus ke murid. Kedua, kepribadian. Ya harus jadi contoh yang baik dong, punya akhlak mulia. Ketiga, sosial. Harus jago komunikasi dan kerjasama, baik dengan siswa, orang tua, maupun sesama rekan kerja. Dan terakhir, profesional. Harus benar-benar dalam ilmunya, menguasai materi yang diajarkan. Keempatnya ini, satu paket komplit. Eits, tapi para pendidik hebat ini kan nggak kerja sendirian ya. Sekarang kita geser ke para pahlawan di balik layar, staf pendukung. Peraturan ini juga memastikan mereka yang bikin operasional sekolah jalan terus itu punya standar profesional yang tinggi. Siapa aja sih mereka? Wah, banyak banget. Mulai dari kepala sekolah yang jadi nahkoda, tenaga perpustakaan yang jadi gerbang ilmu, tenaga laboratorium, sampai tenaga administrasi yang bikin semuanya rapi. Mereka semua ini bagian penting dari ekosistem sekolah. Nah, buat tim pendukung ini standar kompetensinya beda lagi. Fokusnya bukan soal cara mengajar, tapi lebih ke gimana caranya bikin operasional sekolah itu jalan mulus. Jadi keahlian mereka diukur dari kemampuan administrasi, manajemen, dan pelayanan teknis yang jempolan. Ada 3 kompetensi utama buat mereka. Kepribadian untuk integritas dan tanggung jawab. Sosial biar bisa kolaborasi dengan baik. Dan profesional untuk keahlian teknis sesuai bidangnya. Coba perhatiin deh, nggak ada kompetensi pedagogik di sini. Kenapa? Ya karena tugas mereka bukan ngajar, tapi mendukung. Jelas banget kan pembagian perannya? Oke, kita udah bedah detail-detailnya. Sekarang, yuk kita mundur sedikit, lihat gambaran besarnya. Jadi, apa sih artinya semua ini buat kita? Apa dampak nyatanya?
Ini nih salah satu poin yang paling wah dari peraturan ini. Peraturan baru ini mencabut dan menggantikan bukan satu, bukan dua, tapi 12 peraturan lama sekaligus. Kebayangkan, dari belasan aturan yang mungkin tumpang tindih, sekarang semuanya dirapikan jadi satu payung hukum yang tunggal dan modern. Dan kalau kita mau tahu apa sih intinya, apa sih jiwa di balik semua ini, semuanya terangkum dalam kalimat ini. Menetapkan kriteria minimal untuk menunjang proses pendidikan yang berkualitas di seluruh jenjang. Tujuannya mulia banget, yaitu membangun fondasi kualitas yang sama kuatnya untuk semua sekolah di Indonesia. Jadi, kalau mau disimpulkan secara praktis, gimana? Gampangnya gini. Sekarang kita punya satu set aturan main yang jauh lebih jelas, lebih seragam, dan lebih modern untuk semua orang yang berkarir di dunia pendidikan. Ini adalah sebuah langkah besar menuju profesionalisme yang lebih baik lagi. Nah, sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat Anda renungkan. Dengan standar baru yang lebih jelas ini, kira-kira gimana dampaknya nanti di sekolah Anda, di lingkungan kerja Anda, atau mungkin di sekolah anak Anda? Apakah ini akan membawa perubahan yang nyata? Coba deh dipikirkan. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.